Napas terhembus, seolah membakar langit dan pegunungan mendidih. Ini adalah kekuatan sebenarnya dari pagoda ubin berlapis kibau harta karun tertinggi tingkat Sein. Pada saat ini, gunung mendalam Dewa Sembilan Matahari bergetar hebat, dan seluruh puncak gunung retak inci demi inci. Qin Chen berkata, apakah kamu pikir hanya kamu yang memiliki harta karun? Qin Chen mendengus dingin, bersenandung, di depannya. Sebuah istana seperti istana surgawi muncul, dan gas ungu melonjak ke langit. Di luar istana, 4 api besar muncul. Api setan King Lian, api es Youkong, api emas matahari besar, api jiwa Yin Yang, api 4 warna mekar dengan aura yang kuat, bergabung di istana Zixiao Dousui, dan segera melesat tidak lebih lemah dari menara kaca 7 harta karun. Di bawah mata semua orang, Zixiao Dousiligong dan Kibau Glazed Glass Tower tiba-tiba bertabrakan. Api tak berujung mekar, dan api 7 warna dan api 4 warna bentrok dengan keras. Pagoda 7 warna dan istana surgawi 4 warna bangkit dengan keras. Di bawah keterkejutan, langit dan bumi semuanya bergoncang, seolah-olah keabadian akan tenggelam di dalamnya. Di antara pegunungan, murid seni bela diri yang tak terhitung jumlahnya mengubah wajah mereka, mundur dengan gila, dan bergemuruh. Di pegunungan, puncak-puncaknya bergetar hebat, langit runtuh dan bumi retak, batu-batu besar berguling, gua runtuh. Ini adalah hartaku, teriak Murong Tian melihat bahwa Zixiao Douligong yang ditampilkan oleh Qin Chen begitu kuat, itu lebih dari 10 kali lebih kuat daripada ketika dia menampilkannya. Dan raungan histeris membuatnya gila. Hah, api yang sangat kuat, api jiwa Yin dan Yang di lautan Yin dan Yang, dan api emas matahari besar yang disempurnakan di surga. Apa 2 jenis api lainnya? Satu dengan temperamen sedingin es, yang lain sebenarnya seperti monster, seperti mengandung kehidupan, apakah itu nyala api Yaosu? Sebagai manusia yang kuat, dari mana asal nyala api Yaosu? Apakah itu mata-mata Yaosu? Saya benar-benar akan menekan Anda, menangkap Anda, dan menyerahkan kepada tim penegak hukum Tiangong untuk diadili. Suara dingin Xiang Wudi bergema. Hahaha, Xiang Wudi, topimu terlalu besar. Ada banyak api suci di surga. Kamu pikir kamu siapa? Dan kamu tahu segalanya. Selain itu, jangankan api ras iblis, bahkan jika itu adalah harta ras iblis, selama itu diperoleh olehku, itu milikku. Anda hanya menggunakan beberapa trik kecil dan mengklaim sebagai putra suci yang tak terkalahkan, ini sungguh konyol. Qin Chen mencibir, dan pelangi ilahi mekar di pupilnya, seperti putaran bintang yang berputar, mencari di kehampaan, mencoba yang terbaik untuk mencari tahu, mencari tubuh nyata yang tak terkalahkan, dan pada saat yang sama memotivasi Zixiao Dousizong untuk meluncurkan serangan yang kuat. Api mengerikan dari keduanya bertabrakan dalam kehampaan, dikombinasikan dengan bentrokan harta karun, dan napas yang keluar langsung ke langit, mengejutkan Tiangong. Kekuatan ini ditransmisikan ke kedalaman pekerjaan surga, dan banyak praktisi teratas telah merasakannya, dan telah melewati pemikiran spiritual mereka di sini, satu persatu terkejut dan tidak dapat dijelaskan. Terutama beberapa penatua dari divisi pemurnian merasa bahwa keduanya bermain melawan satu sama lain, dan mereka semua terkejut. Salah satunya adalah Zheng Zi yang baru dipromosikan, yang memecahkan banyak masalah di bidang solusi, dan yang lainnya adalah Zheng Zi merek lama, yang dikenal sebagai putra suci tak terkalahkan. Bagaimana bisa keduanya bertarung satu sama lain? Pikiran spiritual yang tak terhitung jumlahnya berjalan dengan gila di kehampaan, terutama di kedalaman beberapa ruang yang jauh, di mana ada beberapa monster tua seperti Hong Yue yang lebih tua dan lelaki tua dari kuil harta karun. Mereka semua terkejut saat ini, dan kemudian, rohnya datang ke sini. Kamu, hanya seorang putra kecil, memberontak terhadapku, dan kamu tidak akan mendapat pengampunan. Nada suara Xiang Wudi menjadi semakin dingin. Dia sangat berbakat dan secara kasar menyebut dirinya sebagai keturunan dari divisi penyempurnaan pekerjaan surgawi.
Bagaimana mungkin dia tidak marah ketika dia melihat seseorang yang berani melanggar otoritasnya? Terutama pendatang baru seperti Qin Chen. Dia tidak lagi melakukannya untuk Murongtian, tetapi untuk keagungannya sendiri. Qin Chen, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat menolak pembunuhanku? Tubuhku yang sebenarnya sedang mundur, ini hanya seutas avatarku yang datang, dan aku akan memberimu kesempatan untuk terakhir kalinya, berlutut dan memohon belas kasihan dan setia padaku. Aku akan menyelamatkan hidupmu, jika tidak, kamu akan segera mati hari ini ketika aku datang. Xiang Wudi tampaknya benar-benar marah. Suaranya yang awalnya kejam menjadi lebih kejam dan ganas, seolah-olah tubuh aslinya akan turun. Di kedalaman Departemen Seni Bela Diri dan Divisi Pemurnian, sejumlah tetua top muncul, dan itu juga mengejutkan. Xiang Wudi hanya orang kuat di puncak Sage Surgawi jangka menengah, setengah dari kakinya memasuki Sage Surgawi yang terlambat, dan bahwa Qin Chen bahkan lebih dibesar-besarkan. Tampaknya dia bahkan belum mencapai jangka menengah Sage Surgawi, dan kekuatan yang dapat ditampilkannya, membuat para tetua teratas merasa sedikit berdebar. Aku menemukanmu. Pada saat ini, Qin Chen tiba-tiba meraung dan mengayunkan sosoknya sebelum muncul di Istana Awan Ungu. Dia melihat ke arah pagoda kaca berkilau-kibau dan melihat ujung kehampaan yang tak berujung, di mana tubuh aslinya berada, dan pada saat ini, dia akhirnya menemukannya. Di atas tubuh Qin Chen, aura pedang yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke langit. Aura pedang ini dengan cepat bergabung, dan suasana membunuh menyapu 100.000 aura pedang, dan 100.000 aura pedang mengembun dengan gila-gilaan, dan akhirnya berubah menjadi pedang yang menembus langit. Wahai putra suci yang tak terkalahkan, kamu sembunyikan kepalamu dan tunjukkan ekormu, dan sekarang matilah untukku. Qin Chen meraung, menghadapi ujung kehampaan yang tak berujung, niat membunuh meledak, tubuhnya melonjak, dia memotong dengan pedang, dan menunjukkan pedang pembunuhan yang tak ada habisnya. Energi pedang besar di langit melonjak, seolah-olah telah melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu, menembus matahari besar di surga, melintasi pagoda kaca berkilau-kibau, dan menebas ke dalam lorong kosong yang tak berujung. Semua orang membuka mata lebar-lebar, mereka semua ingin tahu apakah Qin Chen benar-benar menemukan tubuh asli Xiang Wudi yang sebenarnya. Di bawah tatapan semua orang, cahaya pedang menyala dan terjun langsung ke dalam kehampaan yang tak berujung. Di ujung ruang yang jauh itu, raungan marah terdengar, dan semua orang melihat sosok menjulang yang tak terkalahkan itu, diselimuti oleh energi pedang yang tak terbatas. Itu runtuh dalam gemuruh, dan hancur berantakan di bawah 100.000 energi pedang. Semua orang menjadi gila karena kaget. Metode macam apa ini, yang sebenarnya dapat menemukan Xiang Wudi Sengsi? Bagaimana ini mungkin? Dengan basis kultivasi Xiang Wudi, tersembunyi di kehampaan, berlapis di atas satu sama lain, tidak dapat diprediksi, bahkan beberapa tetua top tidak bisa menemukannya dengan mudah. Di langit di kejauhan, tubuh asli Xiang Wudi sedang dalam retret, memperbaiki rantai sihir tertinggi, hanya untuk pengalaman berikutnya dari semua orang suci. Ketika dia menerima berita bahwa Murongtian ditekan, dia berpikir bahwa melepaskan klon akan cukup untuk mengalahkan Qin Chen. Tetapi dia tidak menyangka bahwa tiruan dari esensi dan darahnya akan langsung diledakkan oleh Qin Chen, menyebabkan tubuh utamanya gagal dalam menerobos. Sosok ini kemudian melompat melintasi kehampaan, Xiang Wudi menengadah ke langit dan meraung, dengan kemarahan yang tak ada habisnya. Xiang Wudi, inikah kekuatanmu yang sebenarnya? Ini konyol, merasa tak terkalahkan, bahkan serangan Anda tidak bisa menghancurkan pertahanan saya. Beraninya menyebut diri Anda sebagai putra suci yang tak terkalahkan, konyol, sangat konyol. Qin Chen mencibir lagi dan lagi. Huff, kamu terlalu merajalela, pertahananmu memang kuat, tetapi kekuatan magis abadiku dapat menyerang kehendak orang suci, menghormati kehendak jiwa. Selama kursi ini menghancurkan kehendakmu, kamu secara alami akan runtuh. Ucap Xiang Wudi meraung.
Ada kekuatan misterius yang muncul dari Siang Wudi. 2 pelangi ilahi ditembakkan dari matanya. Ini adalah kekuatan pikiran dan kehendak ilahi yang langsung menyerang pikiran Qin Chen. Menghadapi pencekikan dari 2 kekuatan pelangi ilahi ini, ekspresi Qin Chen tetap tidak berubah. Teknik terlarang jiwa surgawi digunakan, dan dia bersikeras memegang kehendaknya. Pada saat yang sama, dia meninju dan langsung menunjukkan Divine Fist of Origin yang telah lama dia pahami. Sementara itu, asal-usul satu demi satu dunia muncul, dan asal-usul langit dan bumi dan semuanya melintas satu persatu. Ada begitu banyak orang yang hadir, dan dalam sekejap, tampaknya langit dan bumi menghilang, seolah-olah sebuah peradaban baru telah muncul, dan seluruh orang benar-benar tersesat di dunia asal. Ini adalah serangan Qin Chen dengan kekuatan gaibnya, dan dia secara langsung meningkatkan level jiwanya, dan tidak ada yang bisa menolaknya. Tidak baik, gumam Siang Wudi melangkah mundur lagi dan lagi, wajahnya berubah drastis. Kehendaknya memang mengenai Qin Chen, tetapi kekuatan magis asli Qin Chen dengan luar biasa berusaha menelannya. Dalam saat krisis itu, Siang Wudi meraung. Semua pelangi dikumpulkan membentuk perisai pertahannya. Pukulan ini memang tidak kuat, juga bukan Shen Yuan, tetapi konsepsi artistik asal yang membuat orang tampak menyatu dengan asal dan menjadi bagian dari dunia. Siang Wudi merasa bahwa dia terisolasi dan tidak berdaya, berdiri di antara langit dan bumi, hampir tenggelam di sungai peradaban yang luas, dan menderita bencana. Ini kekuatan supranatural yang tidak terkalahkan. Ini kekuatan supranatural asal. Qin Chen hanya seorang pejuang di puncak awal Tiansheng, namun, kekuatan gaib asal adalah metode yang unik, dan kehendak melintasi era alam semesta. Dari mana kekuatan magis yang begitu kuat ini dapat diperolehnya? Pikiran Siang Wudi menerima serangan kekuatan magis Origin, dan berjuang untuk mendukungnya, dan tiba-tiba meluncurkan serangan balik. Di tubuh Siang Wudi, kekuatan besar meledak lagi, berubah menjadi badai yang menghancurkan, dan nafas abadi mengalir keluar untuk menghancurkan asal-usul segala sesuatu dari Qin Chen. Ini adalah kekuatan magis abadinya, yang diwarisi dari Kaisar. Qin Chen melangkah sekali lagi, dan menembak dengan pukulan. Langit runtuh dan tanah tiba-tiba runtuh. Hantu menangis dalam kehampaan, dan riak menakutkan menyapu, membelah tanah. Ini adalah teknik pembunuh besar lainnya yang telah dikuasai Qin Chen, kekuatan gaib Holy Lord, cara yang tak terkalahkan. Gelombang retakan menyapu udara, semua orang merasakan jeritan langit dan bumi, seolah-olah langit tidak tahan dengan kekuatan ini dan meratap. Qin Chen seperti dewa zaman kuno, dengan kekuatannya sendiri, ia dapat membelah dunia, menghancurkan sebuah era, dan menciptakan asal-usul era baru. Banyak murid tercengang oleh kekuatan gaib Qin Chen, dan mereka semua meraung. Di samping itu, Siang Wudi terus memadatkan semua kekuatannya dan mengangkat Shen Yuan secara maksimal, menghadapi kekuatan magis asal Qin Chen. Kedua putra suci itu terus bertarung satu sama lain di udara, dan kekuatan menyebar, tidak tahu berapa banyak gunung yang dihancurkan. Dan ledakan tak berujung bergema. Selama ledakan, Qin Chen mundur, dan hampir menyemburkan seteguk darah. Wajah Siang Wudi menjadi suram dan dia menatap Qin Chen dengan tegas. Dia tidak berharap bahwa Qin Chen akan mendorong dirinya ke tingkat ini. Dan Qin Chen menatap pagoda Glasir 7 harta karun dengan ganas. Dia harus mengakui bahwa Seven Treasure Glazed Glaze Pagoda adalah harta surga, dan itu bahkan lebih kuat dari Zixiao Das Palace yang dia dapatkan sebelumnya. Bagaimanapun, Istana Zixiao Dousui miliknya hanyalah tiruan, dan pagoda 7 harta karun ini seharusnya menjadi harta karun kuno. Meskipun tidak pada tingkat guru suci, itu sudah menjadi harta karun tertinggi di antara orang bijak surgawi. Itu tidak hanya bisa menahan api, tetapi bahkan bisa membela diri, menyerang dan bertahan bersama, itu sangat melawan langit. Bocah bau, berapa tahun telah berlalu? Anda adalah murid baru pertama yang bisa mendorongku ke level ini. Anda seharusnya bangga dengan pencapaian ini. Namun,
Tidak peduli seberapa kuat kamu, kamu masih tidak dapat melarikan diri dari kematian di depan kursi ini. Ucap Xiang Wudi seperti hantu, kekuatan mengerikan Xiang Wudi sekali lagi bangkit. Qin Chen berkata, tidak ada yang memaksamu ke tingkat seperti itu. Itu karena Anda tidak bertemu dengan pemuda ini. Hari ini, ketika Anda bertemu pemuda ini akan memberitahu Anda bahwa surga itu luas. Apakah Anda pikir Anda adalah Kaisar Qi tertinggi? Ini konyol, bahkan yang disebut Kaisar Qi hanyalah seorang ahli pemurnian dengan beberapa pencapaian dalam pemurnian di zaman kuno. Tuan yang sebenarnya adalah Dewa Senjata, dan aku, Qin Chen, adalah sosok yang ditakdirkan untuk menjadi Dewa Senjata. Qin Chen meraung lagi dan lagi, menghadapi kekuatan mengerikan yang muncul dari Xiang Wudi. Dia bahkan lebih arogan, seluruh kekuatan tubuhnya melonjak, dan dia beresonansi dengan langit dan bumi. Di bawah semua mata, Qin Chen dan Xiang Wudi bertarung bersama lagi. Keduanya menggunakan kekuatan mereka untuk mencapai langit, tinju mereka bertabrakan, dan kekosongan tak terbatas meledak. Seluruh dunia terbakar dengan api yang dahsyat, seolah-olah itu telah menjadi api penyucian. Hahaha, Xiang Wudi, inikah kekuatan yang kamu klaim tak terkalahkan? Itu terlalu mengecewakanku, ucap Qin Chen tertawa saat dia berjuang semakin keras. Itu seperti tanpa beban, dan sangat mengasyikkan. Sejak menerobos ranah sage surgawi, Qin Chen telah bertarung dengan begitu bebas dan sepenuh hati untuk pertama kalinya. Raksasa puncak sage pertengahan Tian bukanlah lawannya sama sekali. Sekarang, dia akhirnya memiliki lawan yang dapat sepenuhnya membuatnya bersemangat, dan kegembiraan tanpa akhir muncul darinya. Qin Chen, kamu memang sangat kuat. Sejak memasuki pekerjaan surgawi, dalam bertahun-tahun yang tak terhitung, Anda telah menjadi orang pertama yang mendorong saya ke tingkat ini. Anda berani menghujat Kaisar Qi, dan membuat klaim palsu. Bahkan ingin menjadi Dewa Senjata, ini terlalu konyol, bodoh, dan saya akan memberitahu Anda apa yang disebut Kaisar Senjata tertinggi. Segel abadi, penghalang besar dari susunan abadi. Teriak Xiang Wudi. Di antara langit dan bumi, semua pemandangan tiba-tiba menghilang, seolah-olah mereka telah jatuh ke malam abadi, dan satu-satunya orang yang tak terkalahkan berdiri dengan bangga di kehampaan yang tak berujung dan mengendalikan dunia. Kekuatan pesona yang terdiri dari segel besar yang tak terhitung jumlahnya turun, menyelimuti Qin Chen dalam semua cahaya. Segera, panca indera Qin Chen menghilang, seolah-olah dia telah jatuh ke kedalaman alam semesta yang sepi, tanpa persepsi apapun. Apa, formasi besar macam apa ini? Tak terkalahkan ini sangat kuat. Jika saya tidak menunjukkan beberapa kartu truf, saya benar-benar tidak bisa mengalahkannya. Namun, sekarang pesona hebat dari formasi senjata abadi ini tidak bisa menjebakku sama sekali. Lihatlah aturan ruang saya, ucap Qin Chen jatuh ke dalam kegelapan tanpa akhir, tetapi tidak ada kepanikan sedikit pun di wajahnya. Di tubuhnya, kekuatan sakramen luar angkasa mekar, dan setiap sel menunjukkan kekuatan ruang, dan rune arai yang tak terhitung jumlahnya menyapu dan menyebar dengan keras. Tubuh Qin Chen berubah menjadi keberadaan yang nyata dan tidak berwujud, dan berubah menjadi keadaan yang sangat nihilistik. Ini adalah makna mendalam dari Dava bayangan Kaisar Barat. Fu Zixi yang menyaksikan itu, matanya melebar. Napas yang ditampilkan Qin Chen ternyata adalah teknik bayangan Kaisar Baratnya. Qin Chen tidak hanya menguasai kekuatan magis ini, dia juga menggabungkan kekuatan magis ini dengan kekuatannya sendiri untuk menciptakan kekuatan magis Huang Yu Ying Dava yang lebih menakutkan. Apakah benar-benar ada jenius yang begitu jenius di dunia ini? Pikir Fu Zixi ketakutan. Qin Chen mendesak hukum ruang angkasa dan menggunakan metode perjalanan bayangan. Tubuhnya berada di antara ilusi dan kenyataan, berkedip, dan langsung muncul di posisi inti dari pesona agung arai abadi Xiang Wudi, dengan energi pedang yang menakutkan berlama-lama di tangannya. Pedang itu menusuk ke tempat paling misterius dari penghalang besar ini. Qin Chen seperti dewa yang memecahkan segel,
bergegas keluar dari penghalang. Dengan gerakan tubuhnya, dia berubah menjadi bayangan padat di langit dan memukul Xiang Wudi lagi. Kekuatan sihir macam apa ini? Mustahil, Anda dapat menembus pesona besar artefak abadi saya. Wajah Xiang Wudi menunjukkan tampilan yang luar biasa. Dia tidak pernah menyangka bahwa pesona hebatnya akan rusak, tidak pernah ada kekuatan magis yang bisa menghindari kekuatan pesona agung arai abadinya. Kenapa itu tidak mungkin? Karena saya lebih baik dari Anda, dan saya tahu lebih banyak tentang arai. Ucap Qin Chen terus menampilkan niat pedang kehancuran, yang merupakan alam kedua dari pedang keabadian. Aura kehancuran yang tak berujung melonjak, dan seluruh departemen seni bela diri Tiangong meraung, tampaknya dihancurkan di bawah pedang ini dan berubah menjadi reruntuhan. Percuma saja, meskipun Anda menghancurkan pesona agung artefak kuno saya, Anda sudah terbungkus dalam artefak kuno saya, Anda sudah mati kali ini dan benar-benar membuat saya kesal. Jangan salahkan saya karena kejam, salahkan saja diri Anda karena menyinggung saya. Orang yang tidak seharusnya kamu singgung. Kekuatan Kaisar, sepanjang zaman, keluar padaku. Aku akan mengorbankan usia dengan darahku, dan hidupku akan terbakar. Ucap Xiang Wudi akhirnya menunjukkan teknik pembunuh terakhirnya. Sosok tinggi dan agung tiba-tiba muncul di atas kepala Xiang Wudi. Umurnya terbakar, dan hukum surgawi di tubuhnya juga terbakar. Sosok ini agung dan tak terkalahkan. Ini adalah bayangan Kaisar Qi, bagaimana mungkin sosok Kaisar Qi kuno masih ada? Xiang Wudi yang menggunakan darah dan hidupnya untuk mempromosikan warisan Kaisar, dengan bantuan kekuatan Kaisar, dia ingin membunuh lawannya. Ini adalah pembunuh sejati dari Saint Child Xiang Wudi yang menentang surga. Itu luar biasa, kali ini dia benar-benar marah. Akan sulit bagi Qin Chen sekarang. Begitu Kaisar Qi keluar, siapa yang akan bertarung di garis depan? Yang kuat di tahap akhir dari sage surgawi untuk sementara akan menghindarinya. Sudah berakhir, maka Qin Chen dalam bahaya. Ucap banyak murid, tetua, dan praktisi teratas memiliki mata melebar, dan mereka semua tahu bahwa ini adalah keterampilan pamungkas dari kedua belah pihak, sebuah pukulan yang menentukan hasilnya. Niat pedang penghancur Qin Chen bergetar hebat di bawah sosok Kaisar Qi ini. Bukannya niat pedang penghancur tidak cukup kuat, tetapi Kaisar Qi kuno terlalu kuat. Hanya jejak bayangannya sudah cukup untuk menekan keabadian dan memusnahkan segalanya. Terlebih lagi, basis budidaya Qin Chen jauh lebih rendah daripada Xiang Wudi. Pada saat ini, di tubuh Qin Chen, kekuatan waktu tiba-tiba muncul. Dalam kehampaan, di atas langit yang tak berujung, kekuatan seperti rel langit muncul, dan kekuatan ini langsung mempengaruhi dunia. Waktu Shinto. Pikiran semua orang mandek pada saat ini. Dalam kesurupan, waktu surga tampaknya telah kehilangan 1 detik dalam sekejap. Semuanya membeku pada saat ini, dan sosok bayangan Kaisar langsung membeku. Saat berikutnya, aliran waktu yang stagnan beredar lagi, dan serangan besar itu jatuh dalam sekejap, dan seluruh gunung mendalam Dewa 9 Matahari hampir meledak. Tetapi sosok Qin Chen menghilang tiba-tiba, seolah-olah dia belum pernah muncul sebelumnya. Bukan diledakkan, tapi menghilang secara aneh. Mustahil, gumam Xiang Wudi melebar, dan dia meraung marah. Tidak ada yang tak mungkin. Suara acuh tak acuh terdengar di belakang Xiang Wudi.